Saya Indra Utoyo, Direktur Digital Teknologi Informasi dan Operasi Bank Rakyat Indonesia. Terkait dengan pandemi COVID-19 ini, bagaimana perusahaan survive begitu, tentu pertama adalah people first. Bagaimana kami mengutamakan kesehatan dan keselamatan dari pekerja dan juga seluruh keluarganya, dan kami juga menerapkan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk membatasi juga operasi dari perusahaan, kemudian menghimbau untuk seluruh karyawan dalam hal menjaga jarak, kemudian juga melakukan kegiatan-kegiatan dari rumah begitu, dan kami sudah menerapkan pola-pola yang seimbang antara work from home dan juga sebagian yang masih beroperasi di kantor kami untuk tetap melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Ya, saya rasa ekonomi digital ini energinya luar biasa begitu. Perubahan teknologi memang memberikan dampak sosial luar biasa. Kalau kita tidak berubah, tentu kita akan tidak relevan. Oleh karena itu, kita harus melakukan transformasi secara digital. Bagaimana di era ekonomi digital ini kita bicara antar industri yang saling terhubung, di mana industri-industri melebur antar sektor, antara sektor keuangan dengan transportasi, misalnya di tol begitu, bagaimana tol bisa bermasalah kalau uang elektronik bermasalah. Kemudian juga mungkin di layanan PLN bisa bermasalah kalau isi ulangnya bermasalah. Sehingga memang ini kita akan masuk ke ekonomi digital yang makin terkonek dan melebur antar berbagai industri termasuk sektor keuangan. Oleh karena itu bagi bank seperti Bank BRI tentu kami harus melakukan transformasi digital dalam beberapa artinya dalam aspirasi bagaimana bank BRI bisa melayani sebanyak-banyaknya, karena kita adalah bank mikro, bank yang melayani rakyat di seluruh tanah air. Bagaimana kami bisa melayani sebanyak-banyaknya dengan transaksi sesering-seringnya dengan biaya semurah-murahnya. Oleh karena itu digital lah jawabannya, karena dengan digital itu kita harapkan kita bisa memberikan manajemen risiko yang jauh lebih efisien dan juga operational cost yang lebih efisien. Mungkin demikian yang bisa kami lakukan. Baik, untuk bagaimana BRI kemudian memberikan layanannya di era pandemi seperti ini yang lebih menekankan pada low touch ekonomi, di mana kita membatasi tentu interaksi fisik sehingga lebih banyak bagaimana solusi digital bisa membantu pelayanan kepada masyarakat begitu. Kami melakukannya melalui dua hal. Satu, melalui layanan mobile yang kami berikan namanya BRIMO begitu. Itu adalah layanan mobile banking di mana seluruh kebutuhan transaksi itu dilayani melalui satu apps yang namanya BRIMO, yang diharapkan bisa membantu berbagai kegiatan sehari-hari dari nasabah. Kemudian juga dalam rangka bagaimana nasabah yang butuh dana begitu dalam waktu singkat, dalam jumlah yang mungkin juga tidak terlalu besar, katakanlah di bawah 20 juta begitu. Kami juga ada layanan namanya Pinang yang diberikan oleh anak perusahaan kami BRI Agro. Itu semuanya dilakukan secara digital melalui mobile, baik dalam hal verifikasinya, signature-nya, dan diharapkan juga prosesnya bisa berjalan dengan sangat cepat karena semuanya dilakukan dengan proses digital, disebut dengan layanan Pinang, ya, layanan pinjam tenang begitu. Kemudian juga dalam hal membayar untuk pembelian yang sekarang kita marak dengan e-commerce, ya, karena sekarang kita mulai menghindari yang belanja melalui tempat toko-toko yang itu juga pada tutup gitu.
kita belajar melalui online, melalui e-commerce, dan sekarang juga BRI ada mode pembayaran yang namanya pay later yang kami berikan melalui layanan apps yang disebut dengan Ceria, ya, sangat mudah, bisa di download dari App Store dan juga Google Play Store begitu, untuk bisa mendapatkan sistem pembayaran pay later yang bisa mencicil dari pembelian kita secara digital, ya, melalui layanan Ceria untuk nilai pembelian yang juga dari yang namanya pembelian sampai dengan 20 juta yang bisa dicicil, bisa sangat fleksibel begitu, dari waktu ke waktu, bisa mau waktunya ditentukan oleh nasabah sendiri. Yang berikutnya, bagaimana simpul-simpul layanan kita bisa menghampiri seluruh masyarakat dengan sangat luas. Kami juga mengembangkan jaringan agen kita yang dengan BRILink, di mana simpul-simpul layanan digital kita hadir melalui layanan O2O, online to offline, sehingga masyarakat bisa hadir ke tempat-tempat terdekat yang dilayani oleh agen-agen BRILink kita yang sekarang menyebar di seluruh tanah air, yang jumlahnya sudah ada 422.000, yang saya rasa diharapkan dekat dengan seluruh masyarakat untuk mendapatkan berbagai layanan-layanan keuangan di situ. Di simpul agen BRILink yang ada di mana-mana, agen dari kami ini menjadi tempat bagi memberikan layanan keuangan, bayar-membayar, kemudian transfer-mentransfer, ya, kemudian juga beli-membeli, termasuk beli tiket dan lain sebagainya bisa dilakukan di sana. Dan kami juga bekerja sama, termasuk dalam era Ramadan ini, kalau mau bayar zakat begitu juga bisa melalui simpul agen BRILink misalnya. Ya, bagi seluruh masyarakat, kita semua tentu prihatin dalam rangka terjadinya pandemi ini. Mari kita semua masing-masing bisa menjaga kesehatan dan menjaga imunitas, kemudian juga stay at home atau di rumah saja begitu, jika tidak ada keperluan yang khusus, dan mungkin ikuti arahan-arahan dari pemerintah begitu di tempat masing-masing, dan semoga wabah ini bisa segera berakhir dan kita semua dalam keadaan sehat dan selamat.